KTT G20 telah dimulai di Nusa Dua Bali hari ini. Untuk mengetahui apa saja agenda dan pembahasan hari ini, kita akan ikuti laporan jurnalis Media Group News, Mercy Wijaya yang saat ini berada di lokasi KTT. Mercy, apa saja agenda yang sedang berlangsung saat ini? Ya, Sumi dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk langsung bertanya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengenai agenda dan juga apa yang kita bisa expect dari pertemuan KTT G20 hari ini. Pak Jody, apa saja agenda pertemuan KTT G20 hari ini dan apa yang bisa kita expect dari pertemuan hari ini? Ya, hari ini kita semua ikuti bersama ya, karena ini disampaikan secara live. Yang pertama pasti Presiden menerima kedatangan para head of delegations ya. Perdana Menteri, Presiden atau Special Envoy dan para pimpinan lembaga-lembaga multilateral dan semuanya berjalan baik. Lalu disambung dengan tadi pagi secara resmi Presiden telah membuka ya pertemuan G20 Presidensi Indonesia. Nah, Presiden tadi pagi juga menyampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan dunia yang luar biasa saat ini dan potensi tantangan tahun-tahun berikutnya, tahun depan secara khusus, maka perlu para pemimpin perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan perang. Ya, menghentikan perang dengan bukan kalah dan menang, tapi menghentikan perang melalui satu situasi yang sama-sama menang, yang Presiden sebut sebagai win-win solution. Nah, setelah itu ya dilanjutkan dengan rapat tertutup. Nah, rapat tertutupnya itu tentu dipimpin oleh Bapak Presiden sebagai ketua dan ada intervensi dari head of delegations, dari kepala-kepala delegasi, ketua-ketua delegasi, termasuk pimpinan pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga multilateral. Yang tadi agendanya adalah agenda yang pertama, yaitu struktur baru dari infrastruktur kesehatan global. Ya, karena dalam rangka menghadapi potensi pandemi-pandemi berikutnya perlu ada satu model infrastruktur kesehatan yang baru. Pak Jody, Indonesia memegang presidensi di saat yang tidak mudah. Ada tensi geopolitik dari negara-negara G20 di antara beberapa negara G20, Pak. Apakah optimis dapat mencapai satu kesepakatan bersama antara negara-negara G20 yang akan dideklarasikan di Leaders Declaration besok, Pak? Saya kira Bapak Presiden di 1 tahun terakhir ini telah mengambil langkah-langkah dan diplomasi yang begitu luar biasa. Ya, tidak saja melalui infrastruktur ya para menteri yang termasuk Menteri Luar Negeri, tidak saja melalui komunikasi-komunikasi virtual, tapi bahkan datang sendiri bertemu dengan pihak yang bersengketa, yang berperang. Ke Kiev, ya ke Ukraine bertemu Presiden Zelensky dan ke Moskow bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ya, tentu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil atau menjadi jembatan agar bisa mengakhiri peperangan sesegera mungkin. Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden dan disampaikan lagi hari ini. Ya, hari ini untuk marilah kita mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perang. Ya, nah itulah peran Indonesia untuk menjembatani. Jika perang berhasil, maka tantangan dunia ya di bidang potensi saat ini sudah bahkan ya krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, krisis finansial ya yang berdampak begitu luas bagi dunia bisa diatasi bersama-sama, Baik, Pak, kemarin kan Bapak standby nih ketika para delegasi datang pertama kali ke Indonesia tanggal 13 sampai 14 November kemarin. Pak, apa tanggapan para delegasi begitu sampai di Indonesia, Pak? Ya, saya juga termasuk menjemput beberapa head of delegation penting ya. Saya kemarin menjemput Sekjen PBB. Ya, saya juga menjemput Presiden daripada Komisi Eropa. Ya, saya menjemput juga Presiden Konsul Eropa ya, Konsul Eropa dan beberapa pemimpin yang lain. Yang semuanya sudah tahu Bali ya. Dan begitu senangnya datang kembali ke Bali, apalagi dijemput dengan tarian khas Bali, local wisdom kita. Mereka sangat senang. Di balik itu, mereka datang dengan juga punya penuh harapan. Harapan-harapan mereka agar melalui kepiawaian Presiden Joko Widodo sebagai kedua ya bisa melakukan rapat untuk mengatasi masalah-masalah dunia saat ini yang sedang terjadi
ya, yaitu ada perubahan geopolitik ya, tapi di sisi yang lain substansi agenda prioritas G20 Indonesia juga bisa diadopsi. Nah, sehingga proses diskusi, negosiasi dan pembicaraan di tim-tim, baik itu di Sherpa Team, Sherpa Track maupun Finance Track itu berlangsung dengan secara dinamis dan menunjukkan titik-titik terang yang menggembirakan, ya, titik terang yang menggembirakan. Termasuk sinyal-sinyal dari pertemuan Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping kemarin, ya, yang setelah 5 tahun belum bertemu di Bali. Indonesia menjadi perantara yang baik, bisa bertemu di sini dan berdiskusi selama 3 jam. Ya, ini dua pemimpin, dua kepala negara ya dari dua ekonomi terbesar di dunia. Ini memberikan sinyal bahwa ada kesadaran yang besar. Ya, kita harus bersama-sama hand in hand, bergotong royong, berkolaborasi untuk menangani masalah dunia. Itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi saat pembukaan. Baik, itu harapan kita bersama ya Pak, supaya Indonesia mendapat peran untuk menengahi berbagai konflik kepentingan di negara G20 dan dapat mencapai satu kesepakatan bersama. Terima kasih Pak Joni untuk waktu dan kesempatannya, sukses dan sehat selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih. Demikian pemirsa laporan kami dari Nusa Dua Bali, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya untuk informasinya.